Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Ustaz Haji Ramdhani dan Ustaz Al-Ghafari, Bapak Ibu yang semoga mendapatkan kejutan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang insya Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan umrah besok insya Allah. Bapak Ibu, umrah di Ramadan ini kata Nabi ta'dilu hajjan ma'i, sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji, tapi nilainya insya Allah yang rahimahullah sama dengan haji. Kenapa demikian? Karena beratnya luar biasa. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu besok akan berangkat yang rahimahullah dengan GA 980 yang insya Allah akan terbang ke Jeddah. Bapak Ibu dari Jeddah kemudian naik bis menuju ke Madinah yang rahimahullah sekitar 5 jam. Mudah-mudahan tengah malam besok Bapak Ibu sudah berada di Madinah insya Allah. Nah Bapak Ibu, mohon maaf, besok ketika keberangkatan kita puasa pertama. Mekah Madinah hari ini puasa, ya kan? Jadi ada perbedaan. Mungkin konjungsinya di sana itu lebih pagi, jadi udah lebih 2 derajat atau lebih dari 3 derajat. Di sini konjungsi jam 3 sore kemarin itu. Saya mengisap di Rahimahullah ternyata ya nggak bisa karena konjungsinya baru jam 3 lebih 3 itunya. Itu jam Rahimahullah posisinya. Nah jam Rahimahullah tadi nggak masalah. Yang pasti Bapak Ibu besok ketika berangkat menuju ke Mekah, ya kan silahkan puasa, silahkan buka. Tapi bukan berarti tidak puasa. Saya mau pergi ke Madinah besok mau sahur, sarapan aja, nggak bisa begitu ya Rahimahullah gitu ya kan. Tapi bagaimana kalau memang perlu buka silahkan buka, kalau enggak ya wantasuhu khairul lakum. Nah yang Rahimahullah masalahnya kalau Bapak Ibu ya patokan puasa itu adalah tenggelam matahari, bukan waktu Jakarta. Saya sering umrah Ramadan yang Rahimahullah pada buka. Kenapa? Jakarta udah buka. Lihat tuh keluar orang pesawat masih apa namanya? Masih terang. Karena itu mohon maaf kalau mau puasa lanjut siapkan fisiknya. Karena mungkin kita akan buka puasa itu jam 10 waktu sini. Bapak Ibu mendarat di sana jam sekitar jam 6 baru mereka pada siap-siap puasa. Pada siap-siap apa namanya? Buka. Biasanya Bapak Ibu kalau bulan Ramadan ini pas datang tuh disuruh cepat imigrasi cepat. Kenapa? Karena ketika buka semuanya berhenti. Itu yang Rahimahullah. Karena itu yang Rahimahullah ya kan. Kalau Bapak Ibu mau puasa silahkan. Kalau mau puasa berarti ikuti tanggalan ikuti jam sana. Jangan ikuti jam apa namanya? Indonesia. Kalau Bapak Ibu ikuti jam Indonesia berarti harus dikodok puasa besok. Itu yang Rahimahullah yang saya katakan. Nah yang Rahimahullah prosesi besok insya Allah Bapak Ibu kumpul di Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi mohon maaf jam 7 Bapak Ibu paling maksimal sudah berada di bandara. Di mana? Di Terminal 3. Ustaz Terminal 3 di mana? Bapak Ibu sambil Terminal 3 cari restoran sate khas Senayan. Nah kalau ketemu sate khas Senayan kumpul di depannya, bukan di dalamnya ya Bapak Ibu. Apalagi kita lagi puasa gitu. Nah insya Allah boarding pass akan dibagikan besok. Insya Allah paspor akan dibagikan besok. Saya anjurkan tes cabin masih dibawa kan di rumah. Nah, tes cabin besok serahkan ke petugas LRA supaya dibagasikan. Sehingga begitu turun dari bandara nanti di Jeddah kita nggak usah bawa apa-apa. Itulah yang Rahimahullah Bapak Ibu.
Jadi insya Allah terbang 9 jam untuk sholat zuhur dan asar yang Allah di atas pesawat. Mengapa sebabnya? Karena begitu turun dan dari Jeddah nanti itu sekitar jam 17.30. Waktu asar sudah hampir habis. Bahkan jam 5 ketika kita akan imigrasi bisa jadi itu sudah maghrib. Karena itu silahkan sholat di atas pesawat saya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat di atas pesawat. Nah setelah itu jam 5 nunggu bagasi Bapak ibu tidak usah diurus. Nanti tugas NLA yang akan urus. Adapun kelas kecil kalau mau diambil silahkan diambil. Tapi kalau diambil pun tidak masalah. Nanti insya Allah akan dibawa menuju ke tempat ruang tunggu dan langsung menuju ke ke bis. Saya anjurkan Bapak ibu sambil nunggu ini di ruang tunggu sholat maghrib dan sholat isya jamaah dibaca. Sehingga sampai di Madinah nanti jam 5 Bapak ibu bisa langsung tarawih. Nah Bapak ibu insya Allah dia akan berangkat pakai bus sekitar 5 jaman jam 5 kita akan sampai di Madinah Al-Munawwarah Bapak ibu. Dan sekarang sudah Ramadan ya, kalau kita sampai jam 11-an masih ada tarawih. Karena tarawih itu selesai jam 12 ya kan, 23 rakaat ya, pakai witir 3 rakaat. Nah kecuali 10 hari terakhir. Kalau 10 hari terakhir sholatnya bukan 23 rakaat lagi tapi 33 rakaat. Yang 10 rakaatnya itu yang 1 malam sampai jam 3 pagi. 10 rakaat panjang 2 jam. Rukuknya panjang. Sujudnya lama. Saking lamanya zaman Indonesia, sujudnya nggak bangun-bangun. Pules. Nah, pada jam 5 selama Bapak Ibu berangkat ke Madinah, tolong memperbanyak baca salawat. Salawatnya boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut sayyidina. Nah, jam 5 begitu sampai nanti ke haram kota Madinah, sama-sama kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Nah setelah itu silakan ngomong, ya Allah depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Ya Allah saya datang ke sini karena rindu saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu saya pada Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang belum kita baca salawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai di hotel Bapak ibu koper besar gak usah diurus. Insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing, tapi tolong tas kecil bawa masing-masing. Jamaah rahimahullah, Madinah di bulan Ramadan itu suasananya berubah. Di Mekah pun juga sama. Malam jadi siang, siang jadi malam. Bapak ibu nanti lihat semalaman tuh rame masih Bapak ibu. Tapi habis sholat subuh sepi banget. Tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 11-an siang baru pada rakyat. Nah jam rahimahullah Bapak ibu, ya insya Allah Bapak ibu akan ziarah ke Madinah, Bapak ibu, dan untuk ziarah ke Madinah jam rahimahullah, terutama ke makam Rasulullah, ya kapan pun juga bisa, kecuali di waktu-waktu sebelum waktu sholat. Kalau taraweh silakan. Kalau taraweh saya tetap dibuka saat itu makam Rasulullah, ya kan. Tapi kalau sholat wajib baru. Nah untuk tarawih harus pakai tasrih. Tasrih itu apa? Surat izin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dapat tarawih. Ya, karena itu jauh hari makhluk siap-siap nanti ke Raudhah. Kalau bapak ibu punya kesempatan datang ke Raudhah nanti, ditentukan waktunya, tolong tepat waktu kumpul, ya kan? Nanti akan ada waktu laki-laki, waktu perempuan. Kalaupun tidak bisa masuk ke Raudhah, karena sekarang sempit waktunya untuk ke Raudhah tersebut, gak usah kecil hati. Masjid Nabawi itu sama seperti Raudhah, kata para ulama, atau Sidnal Muwassa. Tempat yang dilebarkan itu sama hukumnya dengan yang aslinya. Itulah para jemaah yang di Madinah, yang pasti tidak ada ibadah khusus di Madinah Al-Munawwarah.
Bapak Ibu silahkan ikut di sana. Masya Allah di Madinah tuh kalau sudah ba'da asar, Bapak Ibu masuk ke masjid itu percis kayak Pulau Gadung di Mandalika. Di apa? Ditarik-tarik kemana namanya calo. Calo apa? Calo orang nyiapin buka puasa. Masya Allah. Itu sampai ditarik-tarik Pak. Untuk apa? Untuk datang, untuk duduk bisa ditarik. Luar biasa ya Pak. Jadi kalau urusan makanan, buka puasa itu Madinah itu banyak. Makanannya sama, roti, kurma, yogurt, ya. Cuma masalahnya orang Indonesia, terutama orang Sukabumi, kalau belum makan nasi belum makan. Udah makan belum? Belum. Itu roti, baru roti. Bahkan mohon maaf, sarapan belum? Belum. Baru lontong, padahal isi lontong sasi juga. Nah luar biasanya nih orang Indonesia ini, habis makan roti, habis makan kurma, keluar dari Masjid Nabawi. Begitu Isya masuk lagi udah gak dapet Pak. Ya kan? Jadi mohon maaf ya kalau ingin dapat di masjid, siapkan dari sekarang latihan makannya cuma roti doang. Itu ya boleh. Setelah tarawih di situ luar biasa di Madinah itu ya Allah. Dan mohon maaf Rasulullah itu ya lebih banyak di Madinah Al-Munawwarah menikmati Ramadannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan di sana. Sahur di hotel, buka pun juga disiapkan nasi yang oleh Bapak di hotel, main-mainnya Indonesia insyaallah. Nah, yang oleh Bapak Ibu besok berangkat hari Selasa ya. Selasa berarti Jumatan Bapak Ibu insyaallah di Madinah. Ya kan? Di Madinah kan. Hari pertama kan. Mohon maaf, ke Mekahnya Jumat. Ya. Bu, Bapak, Ibu mohon maaf, tidak bisa kita berangkat hari Jumat, tapi harus pagi. Mengapa? Kalau Bapak Ibu berangkat hari Jumat, sampai di sana malam, Isya, insya Allah tidak akan pernah bisa bis masuk. Jadi kalau bulan Ramadan, semua keberangkatan ke Makkah itu pagi Pak. Kenapa? Ngejar sebelum asar. Habis asar, pas adzan asar, semua jalanan sekitar Masjidil Haram ditutup. Jadi mohon maaf, ya rahimahullah, nampaknya nggak Jumatan di Madinah, tapi di mana? Di jalan. Mengapa sebabnya? Karena kalau seandainya Bapak Ibu ya datang ke Mekah, ba'da asar, jalanan ditutup, dibukanya kapan? Subuh. Apa namanya? Habis sholat subuh paginya. Itu jam 5. Jadi saya lihat jadwal baru berarti hari Jumat di apa namanya di Cekot jam 5. Ya kan? Jadi insya Allah berangkat ke Madinahnya pada subuh. Harapannya sebelum asar sudah sampai Mekah. Kalau sebelum asar sudah sampai Mekah, insya Allah jalanan sekitar Masjidil Haram masih dibuka. Tapi kalau sudah pada asar, aduh. Saya pernah Pak 4 kilo jalan kaki ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena bisnya waktu itu ada hambatan yang mau aku jadi terpaksa masuknya menjelang maghrib. Aduh, menjelang maghrib itu udah gak bisa ada apa namanya celah di Mekah. Nah itu jawaban Allah. Jadi insya Allah hari Jumat Bapak Ibu kalau sebelum subuh Bapak Ibu mandi sunnah ihram di hotel, gimana Bapak? Ya kan atau ada subuh Bapak Ibu mandi sunnah hotel, mandi apa namanya? Mandi sunnah ihram. Habis mandi sunnah ihram ya rahimahullah, ya kan? Bapak Ibu sambil jalan nanti pamitannya ataupun habis sholat subuh bisa pamitan dulu. Habis sholat subuh pamitan ke Rasulullah SAW ya rahimahullah. Habis pamitan langsung siap-siap ya rahimahullah untuk meninggalkan kota Madinah Munawwarah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram tapi belum niat ihram. Ya kan? Dan laki-laki mohon maaf ketika keluar dari hotel tolong sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa? Sebabnya banyak kejadian. Ada yang ngomong, Ustaz, ini dalaman secepatnya nanti yang mau niat di Bir Ali. Ya Pak. Rupanya sampai di Bir Ali dia lupa. Ke Mekah lah dia. Dia gak sebis dengan saya bisnya satunya lagi. Begitu sampai di Mekah, saya turun dari bis, dia juga turun dari bis. Pas dia turun dari bis, dia nengok ke belakang, ada saya. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu,
Bapak-bapak khususnya, ketika Bapak besok hari Jumat pagi akan berangkat ke Mekah, Ustaz Ramdhani akan berdiri di pintu bis ngerazia Bapak-bapak. Nah, jamaah ya, mandi sunnah ihram itu mandi biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bedanya pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah SWT. Nah, setelah subuh silakan mandi sunnah ihram, pakai baju ihram, langsung insya Allah sekitar jam 8 pagi, paling lama jam 8 kita akan tinggalkan malamnya. Semua jamaah sudah pakai baju ihram, tapi belum berganti ihram. Niatnya di mana? Bis insya Allah akan bergerak ke sebuah tempat namanya Hilal. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah, masjidnya namanya Masjid Bilal. Bapak ibu-ibu, di masjid ini, di wilayah ini yang wajib dilaksanakan niat, bukan sholat. Kalau sempat sholat, alhamdulillah. Cuman agak jauh dari parkiran ke masjidnya. Turun, sholat, sholat apa? Satu, sholat sunnah ihram. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Silakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Rakaat pertama silakan baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua silakan dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua silakan baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa boleh membacanya diganti dengan membaca Qul. Apa namanya? Nah, para jamaah rahimakumullah, sama ya. Mohon maaf, nenek-nenek itu nggak apa soal Al-Ikhlas. Kalau Qul. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah sholat sunnah ihram, Bapak Ibu kembali ke bis, di bis niat. Jadi yang wajib apa di kita itu? Ya, bukan sholat. Kalau bisa sholat sunnah, alhamdulillah. Kalau enggak, di bis kita niat Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau boleh yang satu lagi, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus niat, saya niat umroh karena Allah. Kalau sudah niat ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Mohon maaf, kontrak ini nggak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak bisa tuh begitu sampai Mekah ngomong, ternyata perlu nggak sih? Jadi umrohnya nggak bisa. Mohon maaf, bahkan kalau seandainya sudah niat umroh ini, Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa dia, maka tetap dia dimandikan, tetap dia dikafani, tapi kain kafannya disunahkan dari baju ihram yang dia pakai. Lalu kepalanya tidak boleh tutup. Kenapa? Karena dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma. Ada yang mau daftar nggak guys? Udah lagi ihram, lagi puasa lagi. Di Mekah lagi, ya Allah. Ada yang mau daftar? Kita belum siap. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu, kalau sudah niat ihram ini, berarti argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot kecil. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya selendang. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang tutup tumit. Jadi kalau besok pakai sendal gunung, injak belakang. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki jamaah yang dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok itu kan blok apa namanya? Sunblock, gimana gitu. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, balsam, minyak kayu putih? Oh itu mah bukan wangi tapi bau. Dan boleh nggak dipakai? Boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang nyebut rambut, gunting rambut. Hati-hati kucing-kucing hidung, mencabut hidungnya bayar dan 1 bulu hidung kasih pakai miskin 25 real. Satu pakai makanan kira-kira. 20 hidung, 30 hidung, 40 hidung ke atas, potong rambut.
Laki-laki dan perempuan dilarang jamaah mencabut-cabut tanaman. Ada tanaman kita potongin, kita cabut, pakai anak. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan maaf kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1 umrohnya batal, 2 dia harus makan. Karena itu jam 5 tolong dijaga. Insya Allah Bapak Ibu akan berangkat pagi menuju ke Mekah. Insya Allah jam 5 Allah perbanyak talbiyah dalam perjalanan. Dan insya Allah kalau sempat kita akan berhenti untuk Jumatan di tengah jalan. Nah jam 5 Allah insya Allah langsung ke Mekah. Tidak langsung ke masjid, tapi akan ke hotel dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ke hotel itu sampainya kita jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 itu sebenarnya sudah waktu check out. Karena waktu check out di Makkah itu jam 12 siang. Tapi ingat itu hari Jumat. Jam 12 waktu check out mereka sedang di mana? Di masjid untuk Jumatan. Bubar baru pulang jam 2 siangan. Jadi mereka baru keluar jam 2 siang. Bapak datang jam 3. Apa yang terjadi? Kuncinya siap belum? Sudah dipastikan kuncinya belum siap. Ini selalu terjadi bulan Ramadan. Kalau ini terjadi, bukan nggak ada bookingannya, ada bookingannya, cuman lagi dibersihkan hotelnya. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu-Ibu, koper kecil simpan di lobi, nanti dijaga oleh petugas kita. Bapak Ibu-Ibu dengan Ustaz Ramdhani langsung berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Kenapa? Kalau habis asar, sebelum asar jam 5 masuk masjidnya masih mendingan bisa. Yang ribet itu kalau lagi sholat wajib. Kalau taraweh, yang tawaf, yang sa'i, yang taraweh. Jalannya khusus ada. Jadi nggak usah kecil hati. Gimana maksudnya? Nah, alangkah lebih enaknya itu pas habis asar. Habis asar sholat tawaf jam 5 insya Allah Bapak Ibu. Jadi kita akan datang ke hotel dulu. Naruh apa namanya? Nah, koper kecil simpan jam 5 nggak usah insya Allah yang jagain. Bapak Ibu berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Rukun umroh kedua itu apa? Tawaf. Tawaf jam 5 1 harus punya wudu. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika tawaf harus punya wudu. Saat batal bagaimana? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lanjutkan di pulang pada kita berhenti. Ustaz tadi saya kentut tapi kecil. Gak ada bunyinya Ustaz. Sama aja yang Nah yang 50 Bapak Ibu, Ustaz bagaimana kalau di Jakarta setelah laki-laki dan perempuan kita yakin batal. Ketika tolak besok yakinkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal insya Allah tolak kita nggak beres-beres. Apalagi besok, waduh, Masya Allah di Ramadan tuh Pak hampir sama dengan haji. Bahkan kalau 10 hari terakhir lebih dari haji. Itu yang 50. Mudah-mudahan sih awal-awal ini mah nggak begitu padat gitu. Ya kan? Nah, karena itu yakinkan tidak batal. Kalau batal bagaimana? Berarti tawafnya wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita. Jam 5 tawaf dimulai di sudut Hajar Aswad. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad jam 5 ketika kita lewat di sudut Hajar Aswad ini kita cukup angkat tangan sambil mengucapkan istilah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Kita cukup. Gak usah berdiri ngadep Ka'bah. Kenapa? Memang sunnahnya ketika kita lewat Ka'bah itu kita ngadep Ka'bah dulu, ngeliatin Ka'bah. Tapi maaf, sedetik aja kita berdiri diapain? Didorong. Bahaya apa enggak? Bahaya. Gimana dong? Cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, maaf, tawaf ini, Ka'bah ini Allah berikan, Rasulullah berikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari jauh. Jadi jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Insya Allah istilah pun juga sama dengan nyium Hajar. Karena kalau orang Indonesia begitu pulang ke tanah air ditanya apa? Nyium Hajar Aswad apa enggak? Gitu kan? Walaupun Bapak nggak nyium, insya Allah dirinya sama dengan istilah bersama. Terutama Bapak, jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Karena sekarang orang yang boleh tawaf sekitar Ka'bah itu hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram, nggak pakai dalam, besok-besokan nyium Hajar Aswad.
tiba-tiba tertarik bawahnya. Insya Allah kiamat subur imam. Kan itu tolong jangan pasrah gitu. Jangan juga kejadian sebelum pandemi kemarin. Jadi sebelum pandemi Pak, saya masuk ke masjid jam 11 malam, tiba-tiba ada bapak-bapak datang keluar dari masjid, pakaiannya berantakan, kancinya copot semuanya, sapunya sobek, rambutnya awal-awal. Saya tanya, bapak dari mana? Habis tawuran? Bukan, dari mana? Habis di Hajar Aswad. Masya Allah. Saat udah deket, masuk-masukan, tiba-tiba dari sebelah kiri saat orang Mesir saat terus mendesak. Saya pukul tubuhnya saat dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi saat orang dia desok saat saya sikut kepalanya saat dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Ka'bah saat Hajar Aswad terbuka saat saya ciumin bapak betul saat. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah lewat jalan yang haram. Nah, jemaah rahmatullah, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah wa walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bapak ibu nanti Era akan ngasih headset. Headset ini harapannya Ustadz Ramdhani tidak usah kencang suaranya, bisa kedengeran. Harapannya bisa Bapak khusyuk. Tapi tolong, ini headset tuh bukan souvenir. Balikin. Dua, kalau Ustadznya sudah kedengeran suaranya lewat headset, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, ketika tawaf cukup mengaminkan aja. Ustadznya yang doa cukup, Bapak Ibu amin, amin boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri silakan. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz, Allahumma, silakan ikutin Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya bawa jamaah Pak, mereka semangat ikutin doa saya. Pas putaran ketiga tawaf tiba-tiba di bawah kaki saya diinjak orang Turki. Pas keinjak Allahumma, aduh, itu jamaah di belakang langsung ngomong Allahumma. Saya tanya ke Haji, kenapa doanya pakai aduh? Kata jamaahnya Ustaz, saya dengar Ustaz doanya Allahumma. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, kalau sudah 7 putaran, mari rahimahullah, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dan tasbih tadi. Kecuali begitu sampai rukun yamani. Rukun yamani itu sunnahnya disentuh Pak. Tapi maaf, tidak mungkin kita bisa nyentuh setiap putaran. Apalagi rukun yamani sekarang disiram minyak wangi. Jadi kalau kita pegang tangan kita wangi. Kenapa apa enggak? Kenapa? Karena dianggap pakai wangi. Karena itu nggak usah disentuh. Bagaimana? Istilah aja. Tapi nggak kecut. Kalau di Hajar Aswad kita kecut, kalau di rukun yamani tidak usah kecut. Lalu kita baca doa sapu jagat sampai akhir. 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad, ditutup dengan sudut Hajar Aswad. Bapak Ibu, kalau sudah 7 putaran, silakan Bapak Ibu doa di tempat yang paling mustajab. Di mana tempat yang paling mustajab? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad inilah yang namanya Multazam. Rasulullah doa di situ. Ini tempat mustajab kita. Silakan doa yang mau rahimahullah. Doa apapun juga silakan ajukan di situ. Jadi saya Bapak Ibu kalau habis tawaf, saya bawa jamaah ke Multazam, saya doa. Ya kan? Karena saya nggak bisa gelantungan di pintu Ka'bah, nggak bisa nempel di Ka'bah. Yang penting saya nempel di belakang, yang penting saya pimpin doa. Saya katakan Bapak Ibu kalau silahkan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, habis pimpin doa itu nungguin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat di Multazam ini ada ibu-ibu yang nggak doa. Yang penting doa khusyuk betul, dia enggak. Diambil buku dari tasnya, dibuka sebentar, ditutup, diangkat-angkat begini. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat mustajab. Ibu doa bukan angkat-angkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, jangan marah dulu.
Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah, saya mau baca satu-satu pusing desek-desekan. Ya udah, saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara tetangga saya. Saya pusing bacanya. Tolong Engkau yang baca satu-satu, ya Allah, jangan dipraktekin besoknya. Itu titipin doa kan? Apalagi umroh Ramadan. Banyak yang titipin doa kan? Duduk di Masjid Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca satu-satu. Itu jamuan. Nah, jamuan Allah. Habis itu Bapak Ibu geser sedikit, ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Ustaz, ini bulan Ramadan penuh banget sekitar situ. Cari tempat yang lain. Yang penting setelah tawaf laksanakan sholat sunnah tawaf. Usolli sama-sama. Sunnatat tawafi. Rok'ataini lillahi ta'ala. Para jemaah Allah nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat ke Allah SWT. Nah, para jemaah Allah, mudah-mudahan umrah pertamanya sudah kayaknya tawafnya lagi lagi menjelang buka. Kan itu tolong kalau belum kalau belum buka ya tunggu aja nanti. Ya, biasanya kita usahakan asar sampai ikut jamaah asar, lalu kita tawaf sa'i. Tawafnya pas maghrib selesai, habis itu buka pakai pakai korma, baru kemudian sa'i. Jadi pas isya itu selesai sa'i. Bapak ibu mau pulang ke hotel silahkan, mau terus tarawih juga silahkan. Ya kan? Makanya saya bilang dari sekarang, ya biasakan makan roti, ya kan? Itu dimulai sama korma. Nah, para jemaah kalau sudah selesai sholat sunnah tawaf, Bapak Ibu silahkan laksanakan sa'i. Sa'i tidak wajib punya wudu. Jadi kalau batal wudunya, lanjutkan sa'i. Sa'i dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa tempat mustajab. Jemaah Allah. Sofa tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Marwah tempat mustajab, sempatkan di situ. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah 7. Jadi awalnya di Sofa, akhirnya di mana? Di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau baca Quran? Boleh. Mau baca sholawat? Boleh. Mau ngobrol? Boleh. Bapak sambil sa'i ngobrol boleh. Tapi apa Anda nggak ada tempat yang lain? Kita pasti dia masih ngobrol gitu. Sambil doa silakan. Mau doa apapun juga boleh ya, ya kan? Dan alhamdulillahnya di tempat saya itu kan banyak keran. Ketika bulan Ramadan siang itu keran nggak ada yang berfungsi. Itu yang boleh. Jadi keran-keran air zam-zam di sekitar Masjid Haram siang itu nggak ada yang berfungsi. Itu yang boleh. Sudah jemaah Allah. Nah, kalau sudah selesai 7 putaran di mana? Di Marwah, Bapak Ibu ambil gunting sendiri. Siapa yang gunting? Siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri. Para jemaah Allah, beres tak sudah proses Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan mau tinggal di masjid boleh, mau balik ke hotel silahkan. Yang pasti jemaah Allah, tarawih di sana cukup panjang. Sekitar 2 jaman jemaah Allah, ya kan. Nah, insya Allah nanti pun juga di sana di Mekah akan diatur bersih itu keliling kota Mekah Al-Mukarramah sekaligus yang ingin melaksanakan umroh yang kedua. Mumpung di sana dan bulan Ramadan jemaah Allah. Yang saya sampaikan tadi bahwa bulan Ramadan ini umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Rasulullah SAW. Jemaah Allah. Tapi insya Allah yang difasilitasi NRA insya Allah ke Cilona. Cilona itu kita kasih tidur dulu, baru kemudian ke Cilona untuk umroh. Bapak Ibu yang mau umroh. Umroh yang kedua boleh untuk pribadi, boleh untuk orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah sepuh undur nggak bisa datang. Niatnya satu niat hanya untuk satu orang. Nggak boleh dirapel. Saya niat umroh untuk bapak saya, kakek saya, nenek saya nggak bisa. Itu megang kijang, Nah, para jemaah Allah, mohon maaf Bapak Ibu,
Ya, niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan an fulani. Saya niat umroh untuk siapa? Kita sebutkan namanya. Kalau orang tua tanpa disebutkan nama nggak masalah, Pak. Bapak mau umrohkan ibunya, saya niat umroh untuk ibu saya, nggak disebutin namanya, nggak masalah. Ibu mau pasti. Tapi kalau sudah sampai kakek, nenek, tolong sebutin namanya. Karena kakek nenek itu ada dua, ada kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya cuma saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana kira-kira? Ini bencana ya, insyaallah. Nah, yang warahmatullah, Bapak Ibu, 4 malam Bapak Ibu akan di Mekah, 3 malam akan di Madinah. Ya, yang saya ingatkan yang warahmatullah, di Mekah Al-Mukarramah, buka puasa, gak usah kecil hati, banyak korma, banyak yang Zam-Zam. Tapi kelemahan orang Indonesia tadi gimana? Habis buka, balik ke hotel. Kalau habis buka balik ke hotel, gak akan dapat di dalam masjid, pasti di halaman masjid. Karena ketika mau Ramadan, Masya Allah, nikmat. Ramadan di Mekah di Mekah Madinah itu luar biasa nikmat dan Allah, dan alhamdulillah kenikmatan beribadahnya Allah berikan pada Bapak Ibu insyaallah. Allah, semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Bapak Ibu insyaallah mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah, dan mudah-mudahan umur Bapak Ibu diraih dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.